Mengapa kita menari? Apa makna dan tujuan di balik gerakan tubuh yang ritmis ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering muncul ketika kita mempertimbangkan tarian dan bagaimana ia berperan dalam kehidupan kita. Naluri dan kebanggaan saya akan yang dimiliki oleh bangsa ini. Kalau dulu sih karena suka ya, karena hobi. Kalau sekarang kayaknya udah bagian dari keseharian. Kalau saya sendiri menari karena mungkin passion dari kecil ya. Karena waktu nari aku bisa punya banyak teman dan bisa mengekspresikan apa yang aku rasakan. Suka jadi pusat perhatian lah ya. Yang pasti passion aku, dari kecil aku nari, sampai sekarang pun aku masih menari. Jadi kalau nggak nari nggak enak. Aku menjadi pribadi yang lebih baik. Itu sih. Awalnya emang karena suka, terus terutama di B-boy itu lebih ke gerakan-gerakannya sih. Jadi suka karena gerakan-gerakannya yang ekstrim, terus kalau dilihat itu keren. Jadi dari itu akhirnya pengen bisa B-boy itu. That's my passion. I love dancing. Dan ya itu udah jadi kayak darah dagingku aja gitu loh, menari. Mungkin ada banyak jawaban yang muncul ketika kita mencari alasan mengapa kita menari. Beberapa orang mungkin mencari karena mereka merasa terdorong oleh musik. Sedangkan yang lain, menari karena mereka merasa terinspirasi oleh gerakan dan keindahan. Ada juga yang menari karena ingin menjalin hubungan sosial atau memperoleh pengakuan atas kemampuan menari mereka. Semuanya, sakit bisa sembuh, sedih bisa happy lagi, yang pasti jadi fresh pikiran itu. Jujur yang aku ngerasain tuh happy and bisa relax gitu. Jadi mungkin kadang kayak lagi hektik atau lagi banyak tugas, banyak masalah. Jadi kadang kalau ngedance tuh semacam refreshing gitu. Waktu nari perasaan saya itu seneng. Ini seneng aja kok, saya nikmati. Kalau jawabanku sama sih ya, kita bisa seneng, bisa ngelepasin stres juga. Jadi ngedance tuh bagiku bisa jadi sarana healing gitu. Apalagi dance-nya juga sama teman-teman bisa enjoy nari. Aku waktu menari, yang aku rasain waktu menari itu benar-benar bisa feel free ya. Karena di dance itu benar-benar bisa ekspresiin diri sendiri, terus bisa buat something yang nggak pernah aku buat sebelumnya dan banyak banget macamnya. Jadi bisa ya seru banget lah kalau waktu ngedance tuh rasanya. Yang aku rasain macam-macam ya, tergantung feelingnya. Tapi yang pasti saat aku ngedance aku bisa ngerasain lega. Setelah aku nari aku bisa ngerasain lega. Jadi terlepas dari rasa sedih, bahagia, senang, bingung, itu semua kita bisa ekspresiin lewat tarian. Kalau aku sih gitu. Menginterpretasikan lagi merasa apa nih sekarang gitu. Kayak lepas sedih ya kita bisa ekspresiin lewat nari. Pas marah ya bisa ekspresiin lewat nari. Pas happy juga bisa diekspresiin lewat nari. Yang kadang nggak semua perasaan yang kita rasain itu bisa di floorin ke orang random, atau nggak semua orang juga mau denger gitu. Jadi lebih baik nari supaya kita bisa ngeluarin apa yang jadi unek-unek kita gitu. Buat aku gitu. Yang aku rasain jelas seneng ya, kan soalnya emang hobi. Terus abis gitu lumayan juga bisa ketemu teman-teman baru kayak gitu. Jadi emang seneng sih. Yang jelas ketika kita menari itu kan kayak kita ngerasain senengnya gitu loh, karena kita kan suka di situ, suka di nari. Jadi ketika kita bergerak untuk menari itu kayak kita ngerasainnya itu menjalaninya dengan happy, jadi nggak ada beban. Menari itu kalau pas waktu agak-agak sedih, agak budrak, terus nari ya bisa jadi happy. Atau kalau pas sedih pun menari itu bisa kayak rilis gitu loh. Tarian juga dapat memiliki makna dan tujuan yang bervariasi, tergantung pada budaya dan konteksnya. Dalam beberapa budaya, tarian dapat menjadi cara untuk memperingati peristiwa bersejarah atau merayakan festival keagamaan.
Sedangkan di tempat lain, tarian dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan cinta, kegembiraan, atau kesedihan. Ya, yang pasti semua orang bisa menari, semua orang tetap menari, apapun kondisinya, apapun keadaannya. Harapannya nggak muluk-muluk, tetap hidup, tetap berkarya, tetap kreatif, dan tidak dibatasi apapun, termasuk dibatasi umur dan fasilitas. Selalu memberikan perubahan yang berdampak lah untuk Kota Malang dan untuk generasi-generasi yang baru-baru, generasi yang muda, dan aku berharap juga semoga memajukan dan mengeksplor dance di Malang ini gitu. Semoga di Malang bisa menjadi tim yang semakin besar lagi, dikenal banyak orang, dan bisa menjadi go internasional juga. Kita nggak ada kotak-kotak lagi, kita sama-sama mau sharing bareng, ngedance bareng, jadi satu bahasa dalam tarian kayak gitu sih. Terus maju ya, selalu dengan mengikuti perkembangan zaman dengan tidak meninggalkan akar tradisinya. Iya, harapanku Malang bisa saling menyatu, bisa kasih impact satu sama lain, dan bisa bawa Malang to the next level. Biar kenal, terus bisa kolaborasi, jadi nggak kumpul sama orang yang itu aja gitu loh. Jadi kalau misalkan kita kenal sama banyak orang dari genre yang lain kan kita dapat ilmunya ada, dapat relasinya juga ada. Mudah-mudahan itu bisa continue terus sampai generasi-generasi berikutnya gitu. Malang itu mempunyai suatu pergerakan di tari, terus bisa dikenal masyarakat luas bahwa ini loh Malang gitu. Perkembangan dancing di Malang itu bisa lebih dewasa, bisa lebih open minded, sama titik ke profesionalnya seorang dancer itu lebih dihargain gitu loh. Jadi supaya nggak cuma nari-nari biasa aja. Jadi yang aku harapin buat dancer-dancer di Kota Malang bisa semakin maju, bisa semakin berkembang juga, terus mungkin bisa lebih solid lagi kita ke depannya gitu aja. Kita lebih meningkatkan rasa persaudaraan. Kayak gini nih aku seneng nih, ada teman-teman dari B-boy, teman-teman hip hop, Latin, mungkin satu yang tradisi, mungkin ada beberapa teman yang tradisi, itu kita sama-sama saling belajar, saling menghargai, ya kan? Saya rasa itu sih kalau harapannya nggak mulu-mulu. Semakin banyak lagi ruang-ruang yang bisa digunakan untuk anak-anak muda yang ada di Kota Malang ini, terutama yang bergerak di bidang seni tari, untuk ayo kita berkarya bareng-bareng, ayo kita membuka ruang seluas-luasnya agar kita bisa mengekspresikan, karena Malang sendiri memang sangat banyak sekali seniman-seniman yang potensial gitu loh. Meskipun kita mungkin tidak memiliki jawaban pasti akan pertanyaan mengapa kita menari, satu hal yang pasti adalah bahwa tarian terus menjadi bagian penting dari kebudayaan manusia dan dapat memberikan nilai dari pertanyaan yang sejatinya hanya bisa dijawab lewat rasa dan bukan logika.